Usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari jumlah anggota. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang. Hari ini DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDI Perjuangan melakukan interupsi dan mengingatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Untuk itu pimpinan mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan iNews. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyebutkan pemilu kali ini merupakan pemilu yang paling brutal sehingga DPR perlu menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Nah, sementara anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima menekankan DPR jangan sampai menjadi tidak bertaring. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan. Maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuara. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional. Apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di sini tentunya dalam keadaan lelah
yang jadi kembali untuk periode 2024-2029, walaupun belum ada final dari perhitungan KPU, tapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Saya ucapkan selamat. Bagi yang tanda-tandanya tidak jadi, tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang dirasakan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin. Kalangan rohaniwan, kalangan budayawan, kalangan cendekiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu, pilkada maupun pemilu ke depan. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Ketua Tim Demokrasi Keadilan Todung Mulya Lubis menyebutkan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak berujung pada pemakzulan Presiden. Hak angket berdiri sendiri untuk mengoptimalkan pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemilu. Soal hak angket, ya, itu kan hak ya, yang ada pada DPR. Ya. Selain hak angket ada hak interpelasi. Ya. Proses ini lebih banyak dilakukan oleh partai politik. Ya. Kalau fokus saya lebih pada permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya memang pernah ditanya oleh wartawan mengenai hak angket. Ya. Saya tentu senang ya hak angket itu bergulir. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang itu bisa diuji sejauh mana undang-undang itu dilaksanakan sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Sejauh mana kebijakan itu diuji. Ya. Nah, kebijakan itu kan macam-macam. Bisa juga masuk kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu. Ya. Pelaksananya siapa? Pelaksananya KPU memang dan Bawaslu. Tapi kebijakannya kan dibuat oleh pemerintah. Bahwa pemilu itu bisa diadakan ya tanggal sekian ya sekali 5 tahun, itu kan semua ada undang-undangnya. Nah, jadi saudara-saudara, hak angket itu penting ya, untuk menguji ya, kebenaran, ya, menguji kebijakan. Nah, apakah dia ada hubungannya dengan pemakzulan? Saya nggak melihat ada hubungannya dengan pemakzulan. Bahwa temuan hak angket, kalau hak angket itu sudah selesai, akan digunakan untuk pemakzulan, itu soal lain. Itu soal lain. Jadi tidak betul tujuan hak angket itu untuk melakukan pemakzulan. Ya saya kasih ini yang perlu lebih difahami.